Tidak dapat dipungkiri bahwa instansi pemerintah masih menghadapi permasalahan, yaitu PNS yang bekerja lambat, sehingga berdampak pada pemborosan sumber daya dan adanya citra bahwa PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS memerlukan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab. Akuntabel pengertiannya merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas publik itu bersifat penting karena dia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Di dalam akuntabilitas terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Artinya, hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan ialah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat tingkatan akuntabilitas yaitu personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Kemudian, akuntabilitas birokrasi di Indonesia diwujudkan dengan alat akuntabilitas yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Selanjutnya, pedoman perilaku atau kode etik nilai akuntabel dijabarkan menjadi: pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Serta terakhir, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Lebih lanjut terkait pedoman perilaku nilai akuntabel. Akuntabilitas memiliki keterkaitan dengan integritas, yang mana integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, dan integritas menjadi hal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan atau pegawai negara yang kemudian diikuti oleh akuntabilitas. Selanjutnya, integritas juga memiliki keterkaitan dengan anti korupsi. Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatannya pun demikian. Berikut adalah bentuk-bentuk implementasi nilai akuntabel. Yang pertama, ASN dalam melaksanakan tugas sebisa mungkin menghindari potensi konflik kepentingan. Kedua, dalam rangka mencegah perilaku korupsi, instansi melakukan pengelolaan gratifikasi yang akuntabel dengan membentuk unit pengendali gratifikasi. Yang terakhir, ASN tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Isu pengembangan kompetensi ASN menjadi bagian penting dalam merespon tantangan lingkungan strategis, yaitu VUCA, disrupsi teknologi, serta kebijakan pembangunan nasional. VUCA World atau yang berarti dunia penuh gejolak disertai penuh ketidakpastian. ASN dituntut untuk dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Di era disrupsi teknologi, di mana terdapat kecenderungan bahwa kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri, maka adaptasi terhadap keahlian baru di bidang teknologi perlu dilakukan setiap waktu. Kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan bahwa pengembangan kompetensi dan karakter ASN sangat penting untuk diselaraskan dengan visi, misi, dan nilai-nilai birokrasi nasional. Prinsip pengelolaan ASN dilakukan dengan berbasis merit, artinya seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Di dalam RPJM 2020 sampai dengan 2024, pembangunan ASN diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia.
Dalam upaya pembangunan ASN tersebut, terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN untuk menghadapi tantangan saat ini dan ke depan. Karakteristik tersebut yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Peraturan Menteri Pan-RB tentang standar kompetensi ASN menjelaskan bahwa kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan socio-culture. Pengembangan terhadap kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan klasikal dan non-klasikal. Terkait dengan perwujudan kompetensi ASN, disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik nilai kompeten yaitu 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bentuk-bentuk implementasi nilai kompeten. Yang pertama, ASN dapat melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri seperti mengikuti kelas-kelas online maupun mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi. Kedua, melakukan diskusi dengan rekan kerja ketika istirahat sebagai ajang transfer pengetahuan. Dan terakhir, untuk melakukan pekerjaan dengan hasil terbaik, pegawai hendaknya melakukan pekerjaan sesuai dengan standar organisasi.